dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pertemuan lalu kita telah masuk kepada pembahasan pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam secara mendalam. Pada pertemuan lalu kita sampaikan bahwasannya dianjurkannya belajar agama Islam atau mempelajari agama Islam dikarenakan ini merupakan salah satu yang akan ditanya oleh dua malaikat tatkala seorang dimasukkan ke dalam kuburnya nanti. Yang mana itu merupakan kehidupan pertama dari atau kehidupan atau perjalanan pertama dari kehidupan alam akhirat. Itu alam barzakh. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama persinggahan di akhirat. Tempat pertama adalah kuburan. Faman najja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari tempat pertama ini, maka yang selanjutnya atau yang kedua, ketiga, maka akan lebih mudah bagi dia untuk dia tempuh. Tapi kalau dia tidak lolos, maka yang selanjutnya akan makin sulit untuk dia dapatkan. Oleh karenanya salah satu yang akan ditanyakan kepada kita di kuburan, yang mana ini juga merupakan eh, hadis Rasulullah SAW tentang agama kita. Karena tiga soal yang akan ditanyakan kepada kita di kuburan nanti kepada seorang Muslim yang Rasulullah SAW kabarkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara ibni Azib, hadis yang sangat panjang, bahwa yang akan ditanyakan kepada kita itu tiga. Yang pertama tentang agama kita, tentang siapa Tuhan kita, apa agama kita, dan siapa nabi kita. Kalau kita dengar pertanyaan ini ketika kita masih hidup, kita menganggap pertanyaannya simpel. Betul atau tidak? Simpel. Tapi ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab di sana. Sampai-sampai orang-orang kafir ketika ditanya mereka hanya mengatakan, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia berkata, maka aku juga ikut-ikutan. Sementara orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman di apa? Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ahli tafsir, para ulama mufassirin, tatkala menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan di antara ucapan yang kokoh pada yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah dia diberikan kemampuan untuk menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ditanya oleh malaikat. Dan malaikat mungkar dan nakir ini malaikat yang serem, menakutkan. Jadi kalau ada orang yang menakutkan, kita kan grogi mau menjawab sesuatu akan grogi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur, ya'tihi malakani azwadani azraqani. Apabila mayat telah diletakkan dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya dua malaikat aswadani yang hitam, azraqani, kemudian biru. Hitam dan biru merupakan dua sifat yang menyeramkan. Menyeramkan, itu menakutkan. Maka belajarnya kita dengan landasan pokok yang kedua ini merupakan bagian utama yang mungkin juga akan dapat membantu kita menjawab pertanyaan dua malaikat tatkala kita meninggal dunia nanti. Dan kita berharap seperti itu. Karena orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dijemput ajalnya. Orang yang beriman ketika meninggal dunia, maka dia akan mengatakan, percepat kuburkan aku. Cepat kuburkan aku. Hasri, cepat. Sementara orang yang kafir apa yang dia katakan? Ketika jasadnya dipikul oleh orang-orang, maka dia akan mengatakan, ya wailaha, aina
tadhhabuna biha aw aina yadhhabuna biha. Duhai celaka, kemana mereka akan membawa jasad ini? Ketakutan. Dan mendengar suaranya, kata Rasulullah SAW, seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi kecuali manusia. Manusia aja nggak dengar. Jeritan yang dijeritkan itu manusia saja yang tidak dengar. Rasulullah mengatakan walau sami'u la sayata. Jika seandainya manusia itu mendengar jeritan-jeritan tersebut, maka tentunya mereka akan pingsan semua. Dan juga persiapan untuk kita menghadapi kematian, menghadapi alam barzakh. Di sana tidak ada harta, tidak ada kawan, tidak ada teman, dan tidak ada juga lampu. Lubang yang begitu sempit, tempat yang begitu datar, kemudian juga dibaringi dengan tempahan papan dan tanah, yang pakaian yang kita pakai cuma kain kain kafan. Di sana yang kita harapkan tidak ada apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menemani kita adalah amalan-amalan soleh kita. Orang-orang kafir juga demikian. Yang menemani dia di sana amalan-amalan keburukannya. Maka pondasi yang kedua, ini merupakan pondasi atau pokok yang kedua, itu mengenal agama Islam secara rinci dengan dalil-dalilnya. Ini merupakan salah satu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usul Al-Thalatha, dalam kitab beliau Al-Usul Al-Thalatha. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman yang semoga terrahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian menjelaskan tentang makna Islam, makna atau arti dari Islam. Apa itu Islam? Terkadang kita tahunya Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah dua kalimat syahadat diucapkan berarti sudah Islam. Tapi Islam sebenarnya itu apa? Maka beliau menjelaskan pada poin berikutnya, dan ini sudah kita singgung di pertemuan lalu. Wa huwal istislamu lillahi wa huwal istislamu lahu bitauhid. Yang dimaksud dengan Islam tidak hanya sekedar tulisan kata yang menempel pada KTP kita atau identitas yang menempel pada diri kita. Islam ini merupakan agama yang mulia. Maka apa yang dimaksud dengan Islam? Beliau mengatakan Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah itu satu dan tidak berbilang, dan tidak berbilang. Sehingga betul-betul dalam hati kita kita tanamkan Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah zat yang maha memberikan kita rezeki dan kehidupan. Pada pembahasan tauhid rububiyah, ini pembahasan tauhid apa berarti? Tauhid uluhiyah. Istislamu lillahi bitauhid berarti dengan mentauhidkannya, lebih khususnya adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Dan para ulama kita mengatakan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Maha menciptakan, memberikan rezeki kepada kita. Maka karena Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, maka yastalzimul uluhiyah. Dia harus berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Artinya, Pak, tatkala Allah memberi kita makan, memberikan kita oksigen, memberikan kita segala-galanya, maka konsekuensi yang balik dari itu adalah kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, serta tidak menyatukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun, seperti contoh seorang istri dibelikan baju oleh suaminya, dibelikan apa lagi? Maka dikasih rumah, dikasih kendaraan oleh siapa? Oleh suaminya. Kemudian sang istri berbuat baik kepada laki-laki lain. Kira-kira antum marah atau tidak? Hah? Antum marah atau tidak? Bang, bang yang dekat. Bapak marah atau tidak? Kenapa marah?
karena dianggap durhaka kepada suaminya. Sudah aku kasih makan, sudah aku kasih apa? Pakaian, kasih rumah, kasih kendaraan, malah dia berbuat baik kepada siapa? Laki-laki lain. Dia tidak taat kepada suaminya. Maka tentunya sebagai fitrah manusia dia akan marah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah akan marah jika seorang hamba menyekutukannya dalam ibadah. Karena Allah telah memberikan kita oksigen, Allah telah menciptakan kita, Allah memberikan kita kesehatan dan segala-galanya. Kemudian Allah tuntut dari kita agar kita mengesahkan ibadah hanya untuknya dan tidak membilangkan jumlah Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik merupakan salah satu dosa yang sangat terkutuk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tunduk kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Serta tadi al-istislam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Itu Islam. Kalau yang namanya ketaatan dan ketundukan untuk melaksanakan ketaatan, konsekuensi berbaliknya harus meninggalkan maksiat. Harus meninggalkan maksiat. Seorang tidak dikatakan taat dengan taat yang sebenarnya jika dia masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melakukan dosa. Makanya di antara maratibu ahli tauhid, tingkatan-tingkatan ahli tauhid itu kan bertingkat, bertingkat. Di antara orang yang dianggap kurang tauhidnya adalah para pelaku maksiat. Para pelaku para pelaku maksiat, apalagi dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Maka al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata seorang wanita, ini sudah kita singgung kemarin. Seorang wanita dalam bentuk ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sakral bebankan kepada dia adalah dia harus menutupi seluruh auratnya dan tidak boleh dia tampakkan di hadapan umum, di hadapan publik. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kecuali telapak tangan dan wajah yang itu bukan merupakan aurat. Maka ini harus dia tutup. Sudah saya singgung semalam pertemuan lalu terkait dengan jilbab-jilbab model sekarang yang dipakai oleh kaum perempuan. Jadi sekarang kan banyak motif-motif jilbab ya, model-model jilbab. Apa itu kerudung-kerudung apa-apa. Itu saya kasih tahu ya. Sebagian jangan dipakai ibu-ibu ya. Kalaupun sudah dibeli maka harus dihilangkan apa yang harus dihilangkan. Contoh, jadi di pakaian perempuan itu biasanya ini tangan lengan ya, bukan tangan lengan. Ya, lengan betul ya bahasanya Pak. Ya, kalau bahasa Arabnya lengan ya, Pak, ya. Di lengan jilbab, di lengan baju perempuan itu biasanya ada emas-emas, bukan emas ya, bukan abang ya, emas, emas itu emas-emas ya. Kancing-kancing emas itu kadang-kadang sampai 5 dia naik dari bawah ke atas. Itu emas-emas ya. Ada nggak? Pernah lihat? Ibu-ibu pernah lihat? Nah, ada emas-emas itu. Satu, manik-manik ya, manik-manik ya. Ini kalau kurang kosakata bahasa Indonesia manik-manik maksudnya. Ada manik-manik yang nempel satu, tapi agak besar-besar biasanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di bagian. Dan itu nampak nampak indah dan makin memperindah pakaian seorang wanita. Maka apabila ada yang seperti ini pakaian sebenarnya tidak boleh dipakai oleh perempuan. Pakaian-pakaian seperti ini tidak boleh dipakai oleh wanita. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan fitnah yang sangat besar. Semakin nampak indah dari pakaian perempuan. Tujuan wanita memakai pakaian bukan untuk perhiasan dirinya, tapi untuk apa? Untuk menutup seluruh auratnya. Maka apabila wanita memakai pakaian yang
itu menampaknya sebagai perhiasan untuk dirinya, apalagi dia niatkan untuk menghias diri, maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Jadi bagaimana kalau sudah terbeli, Ustaz? Itu biasa kan bisa dihilangkan kan, maka dipotong, digunting kancing-kancingnya itu baru dipakai. Kalau masih ada harus dihilangkan, harus dihilangkan. Dan ini motif-motif yang mulai muncul di era-era saat ini yang memang luar biasa kali model-model jilbab kita lihat, Pak. Ya, kita lihat, Masya Allah ya. Ya ini sebenarnya mungkin karena ketidaktahuan sebagian produsen atau sebagian ya produsen pakaian yang konon mereka sudah bermanfaat, tapi kadang-kadang mungkin mereka lalai dari hal-hal seperti ini. Mereka lalai dari hal-hal seperti ini. Maka ini harus dihilangkan, ini harus kita sampaikan. Kemudian juga ada model-model jilbab yang memang tidak boleh dipakai oleh perempuan, tidak boleh dipakai oleh para wanita. Contohnya seperti jilbab yang hanya menutupi bagian depan dan tidak menutupi bagian samping kiri kanan. Samping kiri kanannya tidak tertutup. Pernah lihat? Jadi dari sini, dari pundak, itu dipotong. Potongnya putus, bukan lubang, buat lubang saja, tapi dipotong dari atas ke bawah. Jadi yang menutupi bagian depan sama bagian belakang panjang memang, bahkan sampai ke lutut. Bahkan sampai ke lutut. Tapi bagian pinggulnya nggak tertutup. Bagian pinggul wanita tidak tertutup karena dia sudah dipotong dari samping. Nah ini bapak-bapak kan ada jilbab di rumah istri seperti ini nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai, ya. Jadi kita jelaskan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan seluruh pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan seluruh pelaku kesyirikan, termasuk di dalamnya adalah berlepas diri dari semua orang-orang kafir. Kemudian beliau akan masuk pada poin yang berikutnya, yaitu wa huwa salatu maratibin, dan agama Islam ini ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Wa huwa salatu maratibi. Ada tiga tingkatan keislaman atau Islam. Yang pertama adalah al-Islam wal ihmanu wal ihsanu. Nah, ini yang pertama. Beliau mengatakan yang pertama adalah maratib, yang paling pemula adalah Islam, dan yang kedua adalah iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Yang paling tinggi adalah ihsan. Kemudian beliau mengatakan wa kullu martabatin laha arkanun, dan setiap tingkatan memiliki rukun-rukun, dan ini semuanya sudah hafal rukun-rukun Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatin lahu arkanun, dan semua tingkatan memiliki rukun-rukun. Fa arkanul islami khamsah. Kita baca dulu matannya Bapak ya. Fa'arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadhani wa hajjul baitillahil haram. فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته كما أن ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى
wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dalilus siyami yaqulu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Nah, ini adalah martabah yang pertama atau tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Islam atau tingkatan apa? Tingkatan Islam. Nah, kita akan membahas satu persatu dari maratib ats-tsalatsa, dari tiga tingkatan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Maka teman-teman semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Islam ini bertingkat. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Tingkatan yang menengah adalah iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, makna al-maratib ay ad-darajat li'annana qulna inna ad-dina thalatha darajat. Sesungguhnya agama ini memiliki tiga tingkatan. Ba'duha a'la min ba'din. Sebagian tingkatan lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Awwalu martabatin min maratibiddin hiya al-Islam. Pertama dari tingkatan agama adalah Islam. Tsumma ba'daha al-iman. Kemudian setelah itu baru iman. Tsumma ba'daha al-ihsan. Setelah itu baru ihsan. Fal Islamu awsa', maka Islam itu lebih luas. Wal imanu adhyaq minal Islam, dan iman itu lebih ruangnya lebih sempit daripada keislaman. Wal ihsanu adhyaq minal iman, dan ihsan lebih apa? Lebih sempit lagi daripada keimanan. Dan akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kenapa dikatakan Islam itu sangat luas? Dikarenakan semua orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dianggap sebagai muslim, tapi belum dianggap sebagai mukmin. Belum dianggap sebagai mukmin. Ya, Ana ulangi sekali lagi, semua orang
ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia telah mencapai derajat Islam. Tapi untuk mukmin dia belum masuk. Tapi Islamnya sudah. Makanya Rasulullah SAW sangat marah kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Zaid atau yang lainnya, tatkala perang Badar atau terjadi perang Badar. Kemudian duel satu lawan satu. Maka kemudian dia mampu menumbangkan lawannya. Dia mampu menumbangkan lawannya. Ketika lawannya sudah terjatuh dan tidak punya daya apa-apa, lawannya mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dalam hati sahabat Zaid bin Harithah atau yang lainnya, dalam hatinya atau Abdullah bin Zaid atau yang lain mengatakan dalam hatinya dia mengucapkan ini hanya untuk melindungi dirinya dari kematian. Faqatalahu, maka dia penggal lehernya, dia bunuh. Setelah dia bunuh, kabar ini sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul SAW sangat marah kepada dia. Maka sahabat mengatakan kepada ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan ini untuk melindungi dirinya dari kematian. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwa dia pura-pura mengucapkan hal tersebut? Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya tatkala seorang telah masuk Islam, maka seluruh yang berkaitan dengan jiwa, darah, kehormatan, keturunan, hartanya terpelihara dalam agama kita. Dia tidak boleh dizalimi. Dia tidak boleh diambil haknya, dia tidak boleh tumpahkan darahnya, dia tidak boleh dirampas hartanya, dia tidak boleh difitnah, digibah dan lainnya, karena seluruhnya telah terpelihara secara permanen dalam agama kita. Dalam permanen, setelah permanen dalam agama kita. Makanya Allah mengatakan, qalu aslamna. Perkataan ayatnya, Anda lupa. Mereka mengatakan kami telah beriman. Maka Allah mengatakan kepada katakanlah kepada mereka sesungguhnya mereka telah masuk Islam. Maka Islam ini lebih luas. Oleh karenanya orang-orang munafik yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dianggap muslim. Tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena menyembunyikan kemunafikan dalam hatinya. Orang-orang munafik secara zahirnya dia muslim. Secara batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya Islam itu tatkala disebutkan berbarengan antara Islam dengan iman, maka maknanya itu terpisah. Artinya apa? Islam itu hanya membahas bagian al-zawahir, yang zahir yang tampak dari pandangan manusia. Sementara iman itu hanya pembahasan batin. Karena iman itu apa yang ada dalam hati kita. Dan kita nggak pernah tahu tingkatan keimanan seseorang satu dengan yang lainnya. Maka beliau mengatakan pada iratil islami wasi'atun, maka cakupan Islam itu sangat luas. Al munafiquna yadkhuluna fiha, karena orang-orang munafik masuk dalam sebutan Islam. Idin qadu ilal islami wa adharu wa alzamu bima zahara. Karena mereka telah masuk ke dalam agama Islam, kemudian menampakkan keislaman, dan mereka juga senantiasa melakukan apa yang tampak dari amalan-amalan keislaman seperti sholat 5 waktu, seperti jilbab. Ini kan yang tampak. Tapi yang ada dalam hati kita, mereka tidak tampak. Kemudian keimanan.
Kemudian keimanan, yaitu keimanan seorang mukmin juga yatafawatun, bertingkat-tingkat. Imannya Abu Bakar dengan imannya Umar sama atau tidak? Beda. Maka keimanan kita yang ada dalam masjid ini juga berbeda-beda. Ada orang tingkat keimanannya itu tinggi, ada yang sedang, ada yang imannya rendah. Ada orang yang imannya rendah, ada yang pertengahan, ada yang memang imannya tinggi. Di mana dari mana dilihat? Dari keseharian dan dari perbuatannya juga bisa tercerminkan. Maka apa kata beliau? Wal mu'minuna yatafawatuhum. Maka orang-orang mukmin ini juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Minhumul muqarrabun. Ada di antara mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul abrar. Ada di antara mereka orang-orang yang baik. Wal muqarrabun hum ashabu a'la darajat, dan orang-orang yang dekat al muqarrabun yang dekat dengan Allah merupakan orang yang paling tinggi derajatnya. Orang yang paling tinggi derajatnya. Wal abraru dunahum. Sementara orang-orang yang abror, yang baik, itu di bawah mereka. Wa minhumul zalimu li nafsihi. Dan ada di antara orang-orang yang beriman yang menzalimi diri mereka sendiri. Banyak atau tidak? Dan yang ini yang paling banyak. Dan ini yang paling banyak. Wa huwal murtakibu lil kabiratil lati hiya duna syirki, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada dosa kesyirikan. Dan yang inilah yang paling banyak jumlahnya. Karena banyak orang yang beriman yang yartakibul kabirah. Dan di antara dosa-dosa besar adalah dikatakan dosa besar apabila dosa tersebut terpenuhi beberapa syarat. Jadi dianggap dosa tersebut dosa besar apabila terpenuhi syarat-syarat. Syarat yang pertama, dosa tersebut mendapatkan ancaman neraka. Maka dosa tersebut masuk dalam dosa besar. Yang kedua, dosa tersebut mendapat laknat. Baik laknat dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya, bisa dipahami ya. Berarti dosa tersebut adalah dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar. Maka ikhwat dan akhwat, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dosa besar ini sangat banyak. Sangat sangat banyak. Makanya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala punya kitab judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan ini kalau nggak salah dikaji oleh Ustadz Ali Nur. Di mana? Di Prona ya? Eh? Kalau yang Al-Kabair di mana kajiannya? Dakwah dulu ya, di dakwah usul kalau nggak salah dulu ya. Enggak ya? Ada Mufrad kalau dakwah. Al-Kabair di mana kira-kira? Mensirim ya, di Mensirim ya. Ya. Ini jadi dibahas. Dan di situ beliau menyebutkan banyak dosa-dosa al-kabair. Di antaranya tarakus salah, meninggalkan salah. Di antaranya lah orang yang tidak memelihara diri dari air kencing. Baik itu air kencing dia sendiri atau air kencing anaknya. Ini terancam dengan neraka. Ya makanya air kencing itu sedikit pun menempel di badan kita, selama itu kita ketahui maka harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Anak kita mengompol, anak kita mengeluarkan najis, maka harus segera kita bersihkan. Karena kalau tidak itu ancamannya sangat. Dan ini termasuk dari dosa-dosa besar. Makanya tadi kita sebutkan bahwasannya yang ketiga ini jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga jumlahnya sangat sangat banyak. Dan yang pertama itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya
al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, la'allana minhum, semoga kita termasuk dari golongan yang pertama, dari golongan yang pertama, atau setidaknya masuk dalam golongan yang kedua, yaitu al-abrar. Kata maka apa kata Syekh, fahuwa mu'minun fasiqu, maka orang yang murtakibul kabirah duna syirki, yang melakukan dosa besar selain kesyirikan, dia dianggap sebagai seorang mukmin, dia disebut sebagai seorang mukmin, namun dia adalah orang yang fasik, orang yang fasik. Contohnya seperti para pecinta musik, para pecinta apa? Musik. Musik mendapatkan laknat atau tidak? Ada laknatnya atau tidak musik? Ya, kawan? Ada atau tidak? Ah, ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dalam sunan beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hamra wal harira wal ma'azif. Sesungguhnya, Afan, ini riwayat dari hadis yang lain. Sesungguhnya akan datang suatu masa orang-orang akan menghalalkan al-harir. Apa harir? Sutra. Wal khamra, khamar minuman keras dan segala bentuk variasinya. Kemudian wal ma'azif, alat musik. Dalam riwayat Tirmidzi lebih syadid lagi, Rasulullah mengatakan, sayakunu fi hadhihi al-ummati qadhfun wa mas'un, sesungguhnya akan terjadi pada umat ini pelemparan batu dari langit, wa mas'un, wajah mereka dirubah tiba-tiba, kemudian apa, ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka para sahabat bertanya, mata dzaka ya Rasulullah, kapan hal itu terjadi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, idza dhaharatil qainat, apabila pada biduan-biduan wanita telah tampak secara terang-terangan, wa al-ma'azif, dan alat musik telah digunakan. Nah, telah digunakan. Maka ini tanda-tanda daripada datangnya azab. Makanya sekarang kita lihat banyaknya azab itu bermacam-macam datangnya. Datangnya bermacam-macam. Karena memang hal-hal sebab. Dan musik termasuk dosa besar. Termasuk dalam murtakibil kabirah, dan angkanya sangat sangat banyak. Makanya suatu hari Syekh Sudais rahimahullah, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau waktu itu jadi imam di Masjidil Haram. Jadi imam di Masjidil Haram. Kalau saat ini beliau jadwalnya itu sholat isya biasanya. Ya dok ya. Biasanya sholat isya itu jadwalnya Syekh Sudais. Kalau beliau berhalangan, biasanya diganti dengan Syekh Abdullah Al-Juhaini, atau Syekh Abu Bakar Asyatri, atau Syekh sama Bandar Badila, atau yang lainnya. Kalau beliau berhalang. Tapi kalau beliau tidak berhalang, biasanya beliau imam di waktu waktu sholat isya. Suatu hari beliau mengimami sholat. Setelah di ketika salat, ada alarm salah satu jamaah yang sholat di belakang beliau itu berbunyi, dan alarmnya itu musik. Musik. Setelah selesai salat, salam. Dan setelah selesai salam, beliau berbalik kepada jamaah, kepada makmum sambil menangis. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, sesungguhnya di rumahku aku tidak pernah dengar musik. Hari ini aku dengar musik di rumah Allah Subhanahu wa taala. Azim. Sekarang ada nggak orang bikin pesta di masjid? Eh? Banyak.
musik-musik dan lain-lain. Dan ini merupakan bagian perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kefasikan. Makanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Apabila engkau melihat seorang mencintai musik, sesungguhnya itu adalah orang fasik. Itu adalah orang fasik. Ada yang mau suka musik di sini? Insyaallah nggak ada ya. Kita berharap nggak ada di musik. Dan bahkan yang harus diperhatikan ya, musik-musik ini sekarang sudah ada nasyid-nasyid. Nasyid-nasyid yang sekarang antum harus juga perhatikan, disortir betul nasyid yang ada musiknya sama nasyid yang tidak ada musiknya. Juga harus diperhatikan. Ya kalau mau di acara pernikahan mau putar nasyid, ya nasyidnya kalau bisa ya nasyid yang memang tidak ada musiknya sama sekali. Tidak ada musiknya sama sama sekali. Karena alat musik ini bervariasi, ber bervariasi. Ya, kenapa kita sebutkan musik? Kenapa kita sebutkan musik ya, Pak? Nah, antum tahu sebabnya kenapa? Karena ini sering menjangkiti kita, sering menjangkiti kita. Antum nonton bola, di bola itu ada musiknya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hah? Yang masih suka nonton bola angkatan, jangan ngaku ya. Nonton bola. Ini dan itu biasa ada musiknya. Ada ada musiknya. Makanya kemudian juga tontonan-tontonan yang lain-lain. Ya, kalau bisa, apalagi sekarang kita lihat banyaknya bahkan kalau ceramah ada musiknya pun jangan didengar, jangan di jangan didengar. Jadi musik-musik itu harus betul-betul dihilangkan dari apa? Dari dari kehidupan kita karena memang itu dapat mendatangkan apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan musik ini akan makin menambahkan jauhnya seseorang dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Jadi kenapa kita bilang musik? Karena beda musik dengan nyanyian. Nyanyian ini dibedakan dengan musik. Musik mutlak haram. Mutlak haram. Kecuali yang dibolehkan dari alat yang bisa digunakan itu apa? Rebana. Dari rebana. Dan itu pun pada waktu-waktu yang terbatas. Seperti ketika walimah atau pesta pernikahan. Dan ketika hari raya. Itu menggunakan rebana. Dan yang mukul rebana ini, yang menyanyikan itu anak-anak. Anak, anak-anak. Anak-anak kecil. Kalau sekarang yang main rebana, emak-emak. Tampil di depan. Ini nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Hukumnya haram. Jadi terbatas. Kebolehan itu sangat apa? Sangat. Kenapa kita bilang musik? Karena musik mutlak haram. Alat-alat musik itu mutlak haram kecuali yang kita sebutkan tadi pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ada pun nyanyian sebagian ulama kita membolehkan. Sebagian ulama kita membolehkan nyanyian dengan catatan yang pertama tidak mengandung kesyirikan pada nyanyian tersebut. Yang kedua tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu dalam nyanyian tersebut. Yang ketiga tidak mengandung asmara. Seperti ada nyanyian yang dulu anak di Maluku sering dengar ini diputar di masjid. Ini sering dengar diputar di masjid karena nyanyiannya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Bapak pernah dengar di masjid lagu Magodir? Pernah dengar? Biasanya kan diputar di masjid apalagi kalau kerja bakti hari Minggu. Magodir, tahu kan? Pernah dengar? Magodir, Magodir ala. Ini kan diputar-putar di masjid itu biasanya. Nah, kan sering kita dengar. Ini, antum tahu apa
cerita alur cerita dari Magodir itu. Lagi Magodir ini adalah lagu putus cinta. Jadi Magodir dia meninggalkan aku. Ya, Godaro asal kata dari apa? God ini lagu putus cinta, cuman teksnya Arab. Dikira orang Indonesia ini baik. Hanya putarin macam ini nggak boleh dinyanyikan karena mengandung asmara. Jadi ini lagu putus apa? Putus cinta. Kemudian dia menyanyikan tentang kekasihnya yang meninggalkannya. Yang yang meninggalkannya. Kalau dulu waktu kami di Maluku itu seringnya hari Minggu itu biasanya diputar ini lagu ini di masjid itu keras-keras itu. Pakai toa itu keras-keras. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia mengandung kemaksiatan atau mengandung apa? Kemudian eh, ada beberapa syarat. Jadi selama nyanyian itu tidak terdapat pada hal tersebut, maka sebagian ulama kita membolehkan. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala ketika mendengar salah seorang melantunkan sebuah nasyid, nasyidnya seperti ini. Dia mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, coba kamu dengar eh, apa ucapanku ini bagus atau tidak? Maka Imam Ahmad mengatakan, coba kamu bacakan. Maka dia mengatakan, dia membacanya seperti ini. Dia dia bacanya yang artinya, Ida maqala li rabbi amastahyaita ta'asini. Ida maqala li rabbi amastahyaita ta'asini wa tukhfid dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Jadi artinya itu, apakah engkau tidak malu kepadaku? Idza maqala li rabbi, apakah jika Tuhanmu berkata kepadamu, apakah engkau tidak malu kepadaku? Amastahyaita ta'sini, jika engkau bermaksiat kepadaku. Ini disebutkan dalam nas. Wa tukhfid dzanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Engkau menyembunyikan dosa dari seluruh makhluk-makhlukku. Engkau menyembunyikan dosa dari seluruh makhluk-makhlukku. Dari manusia engkau sembunyikan dosa. Dari manusia engkau sembunyikan dosa-dosa tersebut. Wabil isyani ta'tini. Sementara engkau datang kepadaku dengan penuh dosa. Maka Imam Ahmad mengatakan, berhenti betul. Beliau menangis. Maka beliau menutup pintu rumahnya dan beliau mengulang-ulangi hal ini. Idza maqala li rabbi amastahyaita ta'sini. Jika Tuhanku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau bermaksiat kepadaku. Wa tukhfid dzanba an khalqi wa bil asyani ta'tini. Engkau menyembunyikan dosa dari makhluk-makhlukku, hamba-hambaku, sementara engkau datang kepadaku dengan melakukan maksiat. Ini nasihatnya betul atau tidak? Betul. Ini betul. Maka ini yang biasa dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu. Hadapan orang kita kelihatan orang alim, tapi ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan handphone kita, dengan YouTube kita, dengan Instagram kita, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah habis waktunya, Dok. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang ya. Nanti kalau keenakan nanti saya karena terlambat. Mohon maaf ya, teman-teman dentis mengaji, saya pertama minta maaf sebesar-besarnya. Jujur, saya nggak ingat sama sekali kalau hari ini ada kajian. Padahal Dokter Isnandar sudah mengingatkan saya semangat pagi. Ustadz besok kajian. Karena tadi pagi saya kajian online, ada kajian keluarga. Mereka minta saya untuk ngisi kajian keluarga yang hadir cuman beberapa orang, sekitar 4 orang aja di satu keluarga saja. Dan kajian itu 9 sampai jam 11.
Jadi 2 jam kajian online. Setelah itu saya ditanya sama istri, nggak ke pondok. Saya bilang, nggak ada kegiatan di pondok. Saya bilang, maka saya nggak ke pondok tadi. Tadi kalau saya ke pondok, saya akan diingatkan sama teman-teman di pondok. Tapi karena saya nggak ke pondok, saya lupa. Afwan ya, dok. Juga minta maaf kepada jamaah yang sudah menunggu lama. Kemudian juga teman-teman dentis mengaji, saya minta maaf sebesar, terutama Dokter Doni yang ada di Malaysia. Nah, Dokter Doni yang ada di Malaysia, minta maaf dokter. Ya, ya, semoga kita tidak mengulanginya kembali. Ya, tidak mengulangi kembali. Insya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup kafaratul majelis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nggak ada tanya jawab ya, dok ya? Nggak usah ya. Nanti minggu depan aja ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab nanti mungkin ada yang bertanya. Mari saya bacakan. Ya, terangkan dikit, diterangkan sudah. Dibuat agak terang. Oh ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar iman dalam tingkatan yang Ustaz jelaskan tadi bisa naik turun pada diri seorang hamba? Ya. Ini satu pertanyaan aja ya. Karena memang ini sudah jam 6 lewat. Iman yang kita jelaskan tadi, pertemuan akan datang akan kita jelaskan insya Allah ta'ala. Iman itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Makanya para ulama kita ketika menjelaskan dengan makna iman, tentang makna iman, mereka mengatakan apa? Al-imanu qaulun bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalb. Dibenarkan dengan hati. Wa amalun bil jinan. Diamalkan dengan anggota badan. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi naik turunnya iman. Naiknya iman itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, turunnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisih pendapat orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya siapa saja yang melakukan dosa-dosa besar, dan orang-orang Khawarij juga demikian. Orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan juga kafir. Kenapa? Karena hilang darinya aslul iman, dan ini pendapat yang tidak benar. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa ya, kawan? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.